Oke, apa kabar semua? Selamat malam. Em, Seperti biasa, bulan Oktober di Indonesia kita merayakan bulan Oktober ini sebagai bulan bahasa. Alasannya, salah satunya itu karena tanggal 28 Oktober itu ada peristiwa apa? Ada yang tahu? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, 100 AI Melda. 100, 100. Oke, 青年县 Sumpah 世界，Pemuda. Apa isinya, AI? 青年县市节，Cinian, 青年 Cinian. 青年 pemuda，Ah, oke, oke, 速八就是先是，好，oke. Jadi salah satunya kan kita berjanji bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Makanya bulan Oktober itu di Indonesia kita rayakan sebagai bulan bahasa. Nah, kita Rosary Polyglot juga merayakan bulan bahasa dengan tahun ini mengadakan Basreng. Jadi bahas sastra bareng. Kita akan membaca karya-karya sastra. Minggu lalu itu dari bahasa Jawa, 2 minggu lalu dari konik dari bahasa Jepang. Hari ini terakhir kita akan dari Perancis. Mari kita lihat. Kita awali dengan doa dulu mungkin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan cintamu sehingga kami kau kumpulkan di sini. Ya Bapa, bantulah kami dan sertailah kami dalam pertemuan hari ini agar dengan membaca sastra kami dapat membantu membantu kami untuk dapat semakin mengenal dan mencintai Engkau. Terima kasih ya Bapa, semua doa ini kami haturkan dengan bantuan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita mulai. Ada yang sudah pernah belajar atau sudah bisa bahasa Prancis? Mungkin sedikit-sedikit belajar. Di sini ada? Langsung keluar. Oke, sama. Gak apa-apa. Cuman tanya aja, cuman nanya. Monsieur Nick, Ya, oke, yang lain belum ya? Oke, sama. Gak masalah. Kita akan mulai. Karena hari ini kita karyanya pakai bahasa Prancis. Tapi kita akan bahas dengan bahasa Indonesia. Oke, semua bisa lihat layar saya? belum. Halo? Iya, belum ada. Belum ada? Belum, tolong di-share lagi. Oke, bentar-bentar. Mari kita... Tata. Oh, oh. Ngomong. Tata. Kalau ini, Ya, on progress kayaknya. sudah terlihat? Oh, masih belum itu ya? Full screen. Bentar, bentar, bentar. Sekarang Ah, udah. attendez, Udah. partage écran. Tata. Voilà. Sudah? Oke. Ini Oui, matelot et bienvenue à bord gitu. Jadi hari ini biasanya oe itu ada yang tahu artinya apa? Monsieur Nick mungkin? Oui, matelot et bienvenue à bord. Oh, come aboard. Welcome aboard. Bienvenue à bord. Oe itu bahasa bahasa Prancisnya itu pirat. Apa sih bahasa Indonesianya? Bajak laut. Jadi kalau di bahasa Inggris bajak laut tuh suka ngomong ahoy gitu kan, ahoy bla 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 gitu. Di Prancis ahoynya tuh ue. Terus matelot itu kayak ya itu para bajak laut kan ada kaptennya, terus ada matelotnya. Jadi ada apa namanya sailor. Jadi ya gitu sailor pelautnya. Jadi puisi hari ini yang akan kita baca karya sastra hari ini berhubungan dengan kelautan ya, berhubungan dengan laut. Jadi ada yang tahu dia siapa? Gambar ini siapa?
Santa siapa? Kies. Kies. Kalau yang ada di pengumuman WA dibaca ada namanya harusnya. Bentar, bentar. Atau ada yang tahu? Ya, gua tahu, tapi kan ngasih yang lain. Teresa. Voilà, Teresia, Teresia dari kanak-kanak Yesus. Bravo. Bahasa Mandarinnya telan. Benar, benar nggak sih? Xiao, Xiao ya kalau yang ini berarti Xiao, Mhm. Xiao telan. Shoutelan. Mhm. Oke. Ini Saint Thérèse de l'Enfant Jésus dan ini l'Enfant Jésus-nya. Oke, mari kita lihat. Karena ini di Rosario Polyglot pernah buka kelas Prancis, jadi kita sekalian kuis ya hari ini buat yang pernah ikut kelas Prancis sekalian kuis, sekalian refreshing kembali. Ce soir, ce soir, on va lire une de mes poésies. Sore ini, malam ini, kita akan membaca satu dari puisiku, dari puisinya Teresia. Judulnya Enfant, tu connais mon nom. Enfant, tu connais mon nom. Ada yang tahu artinya apa? Enfant, tu connais mon nom. Monsieur Nick, peut-être? Ya, anakku, kau, engkau mengetahui namaku. Voilà, enfant, ini anak, bravo. Anak, tu connais, engkau mengenal, engkau mengetahui namaku. Voilà, itu judulnya. Mari kita baca puisinya. Jadi sebelum kita baca puisi, kita kenal dulu Teresia. Teres, dari namanya kita udah tahu dia anak Prancis ya. Dia lahir di kota namanya, ada yang bisa baca? Di kota namanya Lisieux. lahir lahirnya yang di bawah sini. Oleh Song. Alençon, bravo. Longsong. Alençon. Jadi dia lahir di Alençon dan meninggal di Lisieux. Dekat sama-sama di Normandie. Dekat di satu daerah. Jadi kalau ke Perancis ini Paris, kalau ke Lisieux tinggal naik kereta 2,5 jam gitu. Jadi dekat. Jadi kalau yang ada kesempatan ke Perancis silahkan mampir. Jadi Alençon ini tempat kelahirannya Santa Teresia. Dia lahir tanggal 2 Janvier 1873. 1873. 1873. Dan meninggal 30 September 1897. 1897. Tanggal 30. Jadi usianya masih baru 24 tahun. Makanya dia dikenal Santa Teresia dari Lisieux karena dia jadi suster, jadi biarawati di kota ini, di kota Lisieux. Oke, jadi Santa Teresia ini terpanggil untuk masuk biara karena tak berkasut, singkatannya OCD, kita kenal dengan OCD, pada usia 14 tahun. Bayangin, kita dulu 14 tahun ngapain ya? Dulu saya 14 tahun masih, ya masih masih ingusan. Santa Teresia 14 tahun terpanggil jadi biarawati sampai sampai pergi ke Roma. Ada yang tahu ngapain Teresia pergi ke Roma? Teresia ke Roma minta izin ke Paus. Jadi berhadapan tuh dengan Paus untuk bisa dapat izin masuk biara di usia 14 tahun. Akhirnya diizinkan. Akhirnya meskipun pada waktu itu gak diizinkan, pada waktu itu Pausnya bilang, dia nanti tanya sama pemimpin ordomu, tapi kalau Tuhan berkenan kamu akan masuk gitu ya. Dan akhirnya 14 tahun dia masuk biara. Dan jadi masih sangat muda, sangat, sangat muda. Dan dia mengambil nama religius Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face.
Teresia, de l'enfant Jésus, dari kanak-kanak Yesus, dan dari wajah kudus. Jadi ada kebiasaan kalau seseorang biarawati itu mengambil biarawan dan biarawati itu mengambil nama religius, saudara-saudari. Jadi kalau nama saya di dunia itu Christian Viming gitu ya. Nanti misalnya masuk biara, saya tidak akan lagi dipanggil dengan nama yang lama ini. Gitu. Nanti saya akan dipanggil misalnya Bruder Yohanes gitu, apa atau Frater Yohanes. Gitu. Saya Nick Brazali, itu nama duniawinya. Gitu. Terus masuk biara, Konik ini berdevosi sama hati kudus Yesus. Maka Konik dipanggil Frater Nicholas dari hati kudus gitu misalnya. Jadi dipanggil dengan nama baru, dengan nama religius, nama-nama yang baru, yang membedakan dengan nama rohani, gitu. Dengan nama duniawi. Dan Teresia mengambil nama de l'enfant Jésus et de la Sainte Face. Dari kanak-kanak Yesus dan dari wajah kudus. Ini yang jadi devosi utamanya Santa Teresia. Gitu ya. Saudara-saudari, pada waktu itu menulis puisi itu jadi salah satu cara merayakan suatu peristiwa. Jadi misalnya ada hari-hari raya, Natal, Paskah gitu ya. Ulang tahun ulang tahunnya Priorin, ulang tahunnya pemimpin biara, suster Priorin, terus ulang tahun kaul ke kaul suster, ulang tahun kaulnya suster gitu dan sebagainya. Jadi misalnya Felix ulang tahun gitu ya. Dan kita satu biara biasanya dirayakan dengan cara bikin puisi gitu misalnya atau bikin drama atau bikin lagu gitu. Pokoknya pakai bikin karya seni. Jadi di biara tuh asik juga sebenarnya. Zaman dulu tuh sangat produktif. Misalnya hari Natal tahun ini yang bikin puisi Konik. Ntar Konik bikin tuh puisi untuk merayakan Natal 2024. Nah, jadi di biara tuh ada kebiasaan seperti itu. Dan puisi itu juga menjadi ekspresi iman dan spiritualitas. Dan yang paling penting cinta kepada Yesus. Jadi dari puisi-puisi itu nampaklah ini semua, diekspresikan semua ini. Makanya kalau yang pernah baca tulisannya misalnya puisi-puisi ibu rohaninya, maksudnya pemimpin Ordo Karmel tak berkasut itu reformatornya kan si Teresia Avila dan Yohanes dari Salib. Mereka berdua ini juga nulis banyak puisi dan puisi-puisinya tuh penuh dengan ini iman, spiritualitas dan cinta kepada Yesus. Jadi penuh dengan puisi cinta semua kepada Yesus. Gitu. Eventnya untuk merayakan ini bisa untuk merayakan ulang tahun, bisa untuk apa, atau bisa untuk dalam rangka apa gitu. Jadi bisa untuk itu merayakan ini. Makanya salah satunya puisi yang malam ini akan kita baca itu juga akan berisi kayak gitu. Oke, singkat aja puisinya, singkat aja. Mungkin karena yang bisa bahasa Prancis cuma dua orang, kita gantian kali ya, Monsieur Nick. Monsieur mau baca yang kiri atau Silakan. yang kanan? Anda yang tentukan lah. Oke, kalau gitu Monsieur baca yang pertama, yang sebelah kiri, lalu saya yang ini ya. Hmm. Enfant, tu connais mon nom, et ton doux regard m'appelle. Il me dit, semble abondant, je veux guider ta nacelle. De ta petite main d'enfant, oh, quelle merveille! De ta petite voix d'enfant, tu comme le flot mugissant et le vent. Si tu veux te reposer, alors que l'orage gronde, sur mon cœur daigne poser ta petite tête blonde. Que ton sourire est ravissant lorsque tu sommeilles, toujours avec mon plus doux chant, je veux te bercer tendrement, bel enfant. Ok, bravo, monsieur, merci beaucoup. Sabar, artinya sabar. Nanti kita lihat-lihat dulu. Ini kita baca dulu secara garis besar. Kenapa perlu dibaca tadi? Untuk mendengarkan bahwa ini puisi juga seperti di bahasa Indonesia. Kalau dulu pernah belajar puisi punya saja A B gitu ya, A I I I gitu dan sebagainya.
Sama di Prancis juga, dan mereka juga punya stylenya sendiri. Sama, ini suaranya suaranya sama sama semua. Bunyi di akhirnya sama. Ada polanya. Mon nom m'appelle abandon nacelle. Elle. D'enfant, merveille. D'enfant, mugissant, élevant. Voilà. Jadi mulai kedengeran ya keindahannya. Elle, on, elle, on. Sama, polanya juga di sebelahnya juga sama. Reposer, l'orage gronde. Daigne poser ta petite tête blonde. Zé, onde. Ravissant, sommeil. Du chant, tendrement. Bel enfant. On. Sama di sini juga on. Voilà. Jadi ada polanya juga. Voilà. Em, jadi ini harusnya karena di Rosario Polyglot dulu pernah ada kursus bahasa Prancis. Jadi ini sesi lire, ini harusnya kita membaca lebih lebih dekat. Tapi Sava, kita akan kita akan lanjut, kita akan baca sekali lagi dengan lebih per bait sambil mengartikan. Voilà. Enfant, tu connais mon nom et ton doux regard m'appelle. Il me dit, simple abandon, je veux guider ta nacelle. Ada yang tahu mungkin artinya bait ini apa? Ada yang mau coba tebak-tebak mungkin? Ada yang mungkin bisa tahu yang pernah belajar bahasa-bahasa Eropa lain? Kok mirip-mirip gitu? Ada yang mau coba? Oke, seperti tadi yang udah disebutin di awal dijawab sama Mas Yonik. Enfant tu connais mon nom, ini judulnya. Enfant, enfant itu anak, anak. Anaknya itu anaknya siapa? Ini mengacu ke kanak-kanak Yesus, ke Yesus kecil, kanak-kanak Yesus yang jadi devosinya Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, Thérèse de Lisieux. Tu connais mon nom, connais. Apa itu connais? Connais, Kenal. tahu, mengenal. Bravo. Connaître. Jadi dari verbnya, kata kerja itu connaître. Est-ce que tu connais Sainte Thérèse? Apakah kamu mengenal Teresia? Gitu. Misalnya nanya ke Monsieur nih, Monsieur, est-ce que tu connais Félix? Voilà. Tu connais ou tu ne connais pas? Je Voilà. ne connais pas. Voilà. Connais. Mengenal. Jadi ini anak, kamu mengenal namaku. Ya, artinya Yesus, kamu mengenal namaku. Et ton doux regard m'appelle. Regard. Apa itu regard? Regard. Ini regard. Regard itu pandangan, tatapan. Du, du, Deux. Du itu lembut, tatapan yang lembut. Jadi kalau kita lihat nih gambar anak-anak Yesus, ini tatapannya lembut. Itu ton doux regard m'appelle. Pandanganmu yang lembut memanggilku. M'appelle, memanggil aku. Il me dit, simple abandon.
Il, il ini mengacu ke siapa? Il. Iya, iya, iya. Kita semua menjalankan apa regula monastik semua, silensium. Sama, sama. Il, il me Pandangannya. dit, voilà, pandangannya. Bravo. Jadi pandangannya itu berkata kepadaku. Pandangannya itu berkata kepadaku, simple abandon. Abandon itu penyerahan diri. Penyerahan diri yang sederhana. Atau kalau kalau kata perintah ini jadi berserahlah, percayalah gitu. Percayalah kepadaku. Percaya wae. Je veux guider ta nacelle. Aku akan membimbing ta nacelle. Nacelle itu ini, perahu, perahu kecil. Itu nacelle. Juga bisa artinya keranjang sih kok di zaman modern. Keranjang, crane, or anything yang bentuknya seperti keranjang. Tapi di masa itu, nacelle itu adalah boat, perahu, perahu kecil. Nacelle, nacelle. De ta petite main d'enfant. Main, main itu ini, la main. De ta petite main d'enfant, oh quelle merveille. Jadi dari tanganmu, dari tangan kanak-kanakmu, dari tangan kanak-kanakmu, merveille. Apa itu merveille? Merveille itu menakjubkan gitu. Wah, sungguh luar biasa. Menakjubkan. Merveille. De ta petite voix d'enfant, tu calmes le flot mugissant et le vent. Petite voix. Dari voix, la voix itu suara. Dari suara kanak-kanakmu yang kecil, tu calmes le flot mugissant et le vent. Engkau menenangkan flow. Flow itu eh, kalau di laut, di air itu ada gelombang. Flow mugissant. Jadi gelombang yang apa ya? Saya jadi lupa bahasa Indonesianya. Gelombang yang bergelora, yang ya flow mugissant itu gelombang ya yang bergelombang, laut yang bergelombang. Le flot mugissant et le vent dan le vent dan angin. Jadi dari tangan kanak-kanakmu yang kecil, betapa luar biasanya. Oh, luar biasa, betapa luar biasanya. Dari dari suara kanak-kanakmu yang kecil, engkau menenangkan gelombang lautan dan angin. Engkau menenangkan angin ribut. Gitu. Si tu veux te reposer alors que l'orage gronde, sur mon cœur daigne poser ta petite tête blonde. Monsieur Nick mungkin ada yang mau coba mengartikan? Terpose itu kalau mau istirahat ya berarti. Bravo, istirahat. Lor ke l'orage gronde. Apa sih badainya akan Kong gua nggak tahu. Jadi Semongko. l'orage itu kan badai, l'orage grand itu badai yang ribut gitu, badai yang wuh. Hmm. Semongko Dempose pada hatiku Dempose juga nggak tahu apa ya nggak kebayang. Dempose apaan? Denye, denye pose. Pose itu meletakkan, jadi meletakkan Hmm. meletakkan sesuatu. Pose. Hmm. D-nya D-nya itu bisa artinya layak, tapi kalau di sini artinya eh, bersedialah. Bersedialah hmm. meletakkan apa?
Ta petite est blonde. Blond, Ta petite tête euh, blonde. Ini blonde. kepalamu yang pirang, Voilà. rasis. Rasis. Bravo, monsieur. Merci beaucoup. Kan ada orang Yahudi yang blond. Voilà. Ada sih yang mungkin. Bravo, bravo, bravo. Jadi, reposer. Reposer itu rest, beristirahat. Jadi, kalau engkau, kalau bahasa puisi, jika engkau hendak mengistirahatkan dirimu, jadi te reposer, mengistirahatkan dirimu, alors que l'orage gronde. Ketika badai menggelora, l'orage gronde. Jadi l'orage itu badai, gronde itu bergelora gitu. Sur mon cœur daigne poser ta petite tête blonde. Di hatiku, sur mon cœur, di hatiku bersedialah, bersedialah Halo? meletakkan kepala kepala pirangmu yang kecil gitu. Seperti di gambar ini. Kepalanya Yesus kan digambarkan pirang gitu. Ta petite tête blonde. Ini biar biar sama Monsieur, biar sama-sama gong, biar polanya sama. Oke, on continue. Terakhir. Ups. Que ton sourire est ravissant lorsque tu sommeilles, toujours avec mon plus du chant, je veux te bercer tendrement, bel enfant. Allez, Monsieur Nick, biar kita gak bosan, kita berdiskusi. Ayo, Monsieur, coba, Monsieur. Apaan? Traduisez, s'il vous Que plaît. ton sourire est ravissant. Apa sih senyumanmu yang ravissant itu apa ya? Yang Ravissant. ravissant itu yang apa ya? Tuh yang atraktif mungkin Iya, yang benar menyenangkan. um, Yang menyenangkan. parce que itu sommeil sommeil itu kan mengantuk. Voilà. Uh, Toujours avec mon plus de chant, selalu dengan nyanyianku yang lebih lembut. Uh, je veux te bercer tendrement. Saya ingin bercer nggak tahu tendrement, tenderly, bel enfant, anak yang lucu, cantik, Voilà, bel apalah itu. enfant. Anak-anak yang ya, anak yang tampan gitu. Anak yang tampan. Bravo, monsieur. Merci beaucoup. Voilà, que Merci, ton hein. sourire est ravissant. Jadi betapa senyumanmu itu eh, membahagiakan, begitu delightful, apa ya? Yaitu begitu menyenangkan. Lorsque tu sommeil, ketika kamu tertidur. Jadi sommeiller itu mengantuk dan akhirnya tertidur. Sommeil. Ketika kamu tertidur. Toujours avec mon plus du chant, selalu dengan laguku yang paling lembut, aku akan berse. Berse itu menina-bubukkan. Jadi berseuse. Jadi kok di bahasa Prancis berseuse itu lagu Nina Bobo itu. Berse. Jadi te berse itu menina-bubukkan. Apa ya? Istilahnya itu menina-bubukkan. Tendrement dengan lembut, dengan lembut. Bel enfant. Voilà. Jadi di sini ini ada salah satu gambar anak TK, salah satu gambar anak TK tentang ini. Jadi ini di laut di flow orageux, di gelombang-gelombang ada la nacelle, la nacelle, ini Santeres, ini l'enfant Jésus. L'enfant Jésus bilangnya simple abandon gitu. Percayakanlah dirimu. Ya, kepercayaan yang sederhana gitu ya. Percayakanlah dirimu. Terus ini lagi bawa teropong, eh,
menunjukkan jalan gitu. Je veux guider ta nacelle. Aku akan menunjukkan jalan kepadamu. Aku akan membimbing jalanmu gitu. Voilà. Jadi hari ini Santa Teresia sudah mengajak kita berlayar, naik perahu. Oke, voilà. Mungkin ada yang mau sharing gitu, apa yang didapat, atau mungkin ada yang mau tanya dulu. Misal tadi ada yang kurang jelas, atau ada yang mau diperjelas, atau ada yang mau menambahkan, atau ada yang mau sharing mungkin. Silahkan, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Ada yang mau sharing apa yang bisa didapat dari puisi ini gitu, apa yang menyentuh segala macam. Allez, kalau ini kita bandingkan dengan ayat suci, ada ingat gak? Kira-kira dibandingkan dengan ayat suci apa nih? Jadi kuis kitab suci ya. Ada yang tahu nggak? Yesus menenangkan badai. Bravo! Gimana tuh Monsieur kisahnya? Yesus menenangkan badai. eh Apa ya? Yang apa sih? Pokoknya Yesusnya lagi tidur kan di situ. Udahnya Gimana? eh, murid-muridnya yang apa sih? Udah takut mati, akhirnya komplain. Kita kalau mati gimana gitu? Akhirnya ditenangkan kan badainya. Voilà, bravo. Itu sih. Mungkin take overnya dari kalau dari Santa Teresa berarti dia bayanginnya itu anak masih kecil aja ya. Ya, bravo. Dan sih tersandar gitu ya di pangkuannya si Pose, eh, yang apa sih yang Ya, tadi bersandar. tersandar itu ya kayaknya. Hmm, ya mungkin itu maksudnya melambangkan bukan melambangkan apa sih, jadi ter lebih ke, ada resonansinya gitu ya dengan ya kisah Alkitab yang itu. Ya itu sih yang gue lihat. Thank you. Mungkin yang lain? Oke. Merci, Monsieur. Yang lain, ada yang mau sharing? Ini menarik sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kisah Alkitab yang tadi. Di Alkitab, para muridnya Yesus tuh ngapain ketika lihat Yesus tertidur? Panik gitu bangunin. Tuhan, kami akan binasa gitu. Panic mode gitu ya. Tuhan bangun dong, bangun dong. Lu masa tidur sih? Gimana sih? Tapi Teresia, tadi sikapnya Teresia tuh malah lucu ya. Teresia malah bilang, kalau kamu mau tidur, eh, kalau kamu mau tidur, ketika badai ini lagi badai nih. Tapi kok kamu mau tidur, gak apa-apa. Tidur sini di dalam hatiku gitu. Apa ya itu sendirkanlah kepalamu di sini gitu loh. Dan dan malah Teresia itu mau ya itu gak tidurlah di sini, gak apa tidur. Dan Teresia itu mau tadi abong dong, percaya, mempercayakan diri, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus. Jadi percaya, kalau yang para murid itu panik gitu kan. Aduh Tuhan, kita akan tenggelam, kita akan binasa. Tapi Teresia menjalankan ini kata-kata Yesus. Sampla bongdong, itu penyerahan diri. Dan aku pribadi sukanya di sini tuh karena sangat sederhana gitu ya. Seperti tadi Mas Yonik katakan, apa ya? Di dalam hidup kita kan kadang-kadang aku juga termasuk itu kadang-kadang kayak kayak si para rasul itu, para muridnya Yesus. Apa ketika ada masalah ini, ada masalah itu gitu. Apa kita akan binasa gitu, bla 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 bla. Tapi ya di puisi Teresia ini sangat justru karena Teresia melihat Yesus sebagai kanak-kanak. Tadi kan dari dari suaramu, dari suara kanak-kanakmu yang imut, suara kanak-kanakmu yang manis itu, kamu tuh menenangkan gelombang lautan. Jadi artinya gelombang dunia itu bagi Yesus tuh ya hanya kecil gitu. Cuman kalau kita kita hanya diminta untuk percaya sama Yesus, sampla bongdong, menyerahkan diri sepenuhnya. Dan Yesus tuh akan membimbing kita. Meskipun di tengah gelombang yang semrawut gitu,
Yesus bisa dengan suaranya yang kecil untuk menenangkan itu semua. Puff, tenang gitu. Itu keren sih. Itu salah satu yang eh, menyentuh dari sini. Voilà, yang lain, s'il vous plaît. Ada Monsieur Albert, Monsieur Henry, ada Madame. Attendez, silakan, silakan. Monsieur Albert Hartono? Oke, oke. Sementara nyimak dulu. Tapi aku dengerin kok. Oke, ça va, ça va. Tanya, Ming, Boleh, boleh, Monsieur. sebenarnya sikap yang seperti ini nih, ya, ya aku ngelihat sih ini karya sastra yang oke ya, bagus sih. Cuma, akhirnya sikap kayak gini, itu, apa, um, ini berlawanan sama Thomas. Thomas itu kan dia mencari pembuktian kan. Dia kan sendiri kan ngomong, kalau jariku nggak masuk ke luka di lambung itu aku nggak akan percaya. Tapi kalau ini menganjurkan percaya saja. Sebenarnya ini dua sikap yang bertolak belakang. Bagi saya sendiri sih cenderung mengambil sikap seperti Thomas, betulnya. Nggak seperti yang kayak gini. Jujur kalau aku disuruh percaya saja, oh nggak bisa kalau aku. Ya, udah itu aja kalau aku. Kalau tanggapan dari aku. Voilà. Tapi kita mencari mencari pengertian tuh bukan berarti nggak percaya sih, Monsieur. Kadang-kadang kita mencari pengertian tuh ya termasuk dalam dalam pencarian itu kan, dalam pencarian itu kita justru bukan berarti kita meninggalkan iman sometimes. Tapi anyway, yang Teresia masukkan di sini adalah Teresia itu percaya kepada pribadinya, kepada oke, aku tahu Yesus itu tidak, Yesus itu siapa gitu kan. Makanya aku mau menyerahkan diriku sepenuhnya, je m'abandonne à toi. Karena Yesus itu bukan Hitler atau bukan orang-orang duniawi yang bisa menyalahgunakan kekuasaan atau apa. Tapi kita percaya sama orang. Sama kayak misalnya aku percaya sama Messionik misalnya. Aku percaya banget Messionik itu orangnya baik, bisa dipercaya gitu. Maka aku akan bisa abong dong gitu. Monsieur, aku mau ke Bandung. Nanti segala-galanya siapin ya. Oke. Saya di Jakarta sekarang. Tapi kalau aku misalnya aku nggak bisa dipercaya nih. Mungkin Messionik nggak akan bisa abang done gitu. Semua rencananya kepadaku gitu misalnya. Jadi gitu. Gitu. Misalnya di Teresia itu ada yang menarik tuh. Em, dia kan namanya kan Teresia dari kanak-kanak Yesus. Jadi dia tuh pernah menggambarkan dirinya tuh sebagai bolanya kanak-kanak Yesus. Udah terserah kamu Yesus. Kamu bolanya mau dibuat main gitu kan, mau dipeluk terus, mau dibuang pun, mau ditinggalkan pun, aku akan tetap bahagia gitu. Jadi bener-bener abang dunia sampai seperti itu. Itu kasih kita apa ya? Kalau aku pribadi ngasih itu sebagai suatu spiritualitas yang bener-bener tahan banting ya. Kalau kita zaman sekarang kan kita hanya mencintai Tuhan kalau Tuhan melakukan sesuatu gitu. Wah, di Fatima ada mujizat matahari berputar gitu. Baru kita semua percaya. Itu pun masih ada yang nggak percaya. Kita mencari hal-hal besar gitu. Kita mencari eh ya kalau Tuhan menyembuhkan menyembuhkan penyakitku berarti Tuhan sungguh ada gitu. Kok enggak berarti enggak ada. Tapi kok Teresia itu mau gua sakit kayak mau gua merasa Tuhan nggak ada kayak gua tetap bahagia gitu karena aku percaya dia ada dan aku percaya dia mencintaiku gitu. Abong dong, kepercayaan. Jadi bukan kepercayaan buta yang bodoh sih, Mas Yo. Beda ya. Jadi bukan kepercayaan yang tanpa pemikiran, tapi dengan akal budi gitu misalnya. Kita tahu siapa Yesus.
Dan itu membantu kita untuk abandone, untuk menyerahkan diri kepada Yesus. Karena kita percaya Yesus bukan orang yang gimana? Bukan bukan Hitler, bukan siapa Mussolini. Nggak berani nyebut nama yang di Indonesia gitu nanti. Saya masih mau berumur panjang. Gitu sih Mus ya. Jadi bukan kepercayaan buta yang gimana-gimana gitu. Tapi benar-benar karena kita percaya pada pribadinya. Sampla Bongbong. Ada lagi yang mau share? Ya, oke. Jadi paham-paham. Jadi maksudnya bukan kepercayaan kita filter sih pakai akal, enggak. Tadi aku nggak dengerin dari depan ya. Apa ini em, karya sastra, karya ini apa judulnya ini kenapa? Apa tadi ya itu? Enfant, tu connais mon nom. Oh, cara dia. Mau latihan baca? Saya buka dulu tulisannya. Enfant Gak bisa. Di con bahasa Prancis tuh tu harus didengerin connais dulu. mon nom. Voilà. Hmm, Enfant, tu ya connais apa ya mon apa nom. ini? Enfant tu connais mon nom. Hmm, anak kamu apa ini? Mengenal. Maksudnya apa ya tadi ya? Mengenal atau mengetahui. Hmm, hmm, Mengetahui apa ini? Nom, ini suatu hmm, nama nom nom. namaku. Voilà. Hmm. Ini suatu sajak pendek gitu ya atau bagaimana? Ini karangannya Teresia Lisi kan? Ini Teresia polanya nggak kalau dibagi Yesus jadi ini dua. apa? Dua pola besar. Enfant, tu connais mon nom et ton doux regard m'appelle. Il me dit simple abandon, je veux guider ta nacelle. Jadi ada polanya, monsieur. Polanya Hmm, kayak gini. Ini ong. Nah, di sini juga ini polanya empat, lalu yang limanya juga sama. hmm. Suatu sajak ya ini sajak pendek. Ya. Voilà. Ini emang dimaksudkan sebagai suatu sajak saja atau juga dan juga sebagai doa ya enggak sih? Jadi, monsieur, dulu di biara-biara, kalau ada perayaan-perayaan, itu biasanya mereka bikin karya sastra. Jadi, either lagu, eh, teks drama, atau puisi juga bisa. Jadi, untuk merayakan suatu event. Sama, ini juga, kalau nggak salah ini di bulan Desember nulisnya, tapi nggak tahu ditujukan kepada siapa nggak tahu. Kayak gitu. Atau kadang-kadang juga puisi pribadi juga bisa sebagai doa. Gitu. Kadang-kadang Teresa itu juga kreatif. Di salah satu puisinya tuh dia pernah bikin puisinya tuh pakai nama. Jadi misalnya aku mau ngasih hadiah ke Ko Albert gitu ya. Puisinya tuh depannya tuh ALBERT gitu. Jadi semua puisinya tuh depannya baris pertama depannya A, baris kedua depannya L gitu. Jadi dia emang suka bikin puisi dan bagus-bagus. Very recommended. Aku lupa pernah baca di mana ya. Eh, kanak-kanak patungnya gambarnya kanak-kanak Yesus itu semacam menjadi apa ya? Oh di New York. Aku baru ingat. Aku nggak tahu. Pokoknya di Amerika kok nggak salah. Jadi ada satu patung itu Plato, bukan Plato, si yang bawa bola dunia itu siapa? Plato ya, bener ya? Bentar, cek dulu. Apa? Liberty. The Globe. Eh, lupa. Pokoknya Sambuan itu ada patungnya siapa tuh yang bawa bola dunia? Atlas. Atlas.
thank you, merci. Atlas. Jadi di satu tempat tuh ada patungnya Atlas. Atlas itu kan kan gagah perkasa gitu ya. Dengan penuh dengan otot gitu mengangkat bola dunia gitu kan. Oh ya Atlas. Oh no. Merci monsieur. Nah, terus kalau nggak salah di depannya atau di sampingnya tuh ada gambar ada gereja. Terus ada patungnya nih kanak-kanak Yesus membawa bola dunia juga. Tapi dipegangnya dipakai satu tangan doang. Pakai satu tangan kecil gitu. Jadi ini luar biasa gitu menggambarkan bahwa kanak-kanak Yesus yaitu Yesus kan sungguh Allah sungguh manusia gitu. Tapi di tengah kesederhanaannya dia tuh justru bisa lebih berkuasa daripada si Atlas itu yang dengan penuh usaha mengangkat global. Makanya si Teresia bisa abandon dan percaya bahwa Yesus veut guider sa nacelle gitu. Yesus akan membimbing perahunya. Voilà. Enfant Jésus. Kalau yang di Jawa Timur, kalian bisa pergi ke Batu. Jadi di Batu itu ada patung kanak-kanak Yesus dari Praha di Gereja Gembala Baik. Bisa cari di Google Maps. Kalau di Bandung ada gak ya Mas Yonik ya? Apaan? Anak-anak Yesus. Kayaknya enggak kepikiran. Ada di tangan Bunda Maria. Di Oke, sebelah ada Bunda di Maria. iya benar juga benar. Pas ke Bandung aku dapatnya yang duka-duka mulu, dapatnya yang pieta pieta terus, yang menderita-menderita. Oke, voilà, enfant Jésus. Ma. Nasel ini kalau yang eh, di bahasa Prancis yang ada ll-nya ini tuh kok di bahasa Spanyol jadi ito ita. Ini bentuk imut bentuk apa? Diminutif ya, diminutif. Jadi apa yang jadi imut itu jadi l gitu. Bisa jadi L, bisa jadi X, E, E, T, T, E itu bisa juga. Jadi misalnya kalau di bahasa Spanyol kalau mau jadi imut tuh pakai Tito atau Sita. Misalnya Miguel, namanya Miguel. Terus dikasih biar imut jadi Miguelito gitu ya Mas ya, bener gak sih? Miguelito, Ya. Miguelito. Terus kayak Tuhan, Allah, Jesusito gitu. Karena atau Diosito, apa Allahku yang kecil gitu. Karena Yesus kan Allah yang menjadi manusia terus jadi anak kecil gini kan. Itu tuh jadi mi Jesusito gitu. Yesusku yang kecil, Yesusku yang imut gitu. Sama Nasel nih juga Navir. Navir itu kan kapal. Nasel itu bentuk imutnya, kapal kecil, perahu gitu. Nasel. Bisa nih nanti Monsieur Nick, Monsieur Albert, Monsieur John Henry. Kalau lagi stres, lagi apa, atau lagi kepingin meluapkan rasa bahagia, rasa cinta kepada Tuhan, nulis puisi gitu. Pakai bahasa masing-masing. Nanti biar kalau kita jadi Santo Santa, puisinya nggak bahasa Prancis mulu, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, sekali-sekali bahasa Sunda gitu. Ayo Mas Yo, bikin bikin bahasa Sunda puisi. Ada lagi yang mau kita dalami atau sudah terlalu dalam, tenggelam nanti. Merci. Dah, mungkin. Sama? Oh, nggak Oke. ada lagi. Mm-mm. Tapi ya ini menarik sih bagian terakhir ini aku baru ingat tadi yang seperti yang kita tadi kita sama Mas Yonik juga udah bahas
Kalau di kitab suci di Injil, para murid itu kan Yesusnya tidur dibangunin gitu kan. Karena tidak percaya itu tadi. Teresia tadi kan udah Teresia tuh percaya malah Yesusnya dipersilakan tidur. Itu malah betapa senyumanmu itu sungguh membahagiakan ketika kamu tertidur. Dan malah di berse, malah di Nina bubukkan. Udah ayo tidur apa kan Yesusnya disuruh tidur aja gitu. Toujours avec mon plus de chant, je veux te bercer tendrement, bel enfant. Jadi kebalikannya para rasul gitu, malah disuruh tidur biar nyaman nih. Jadi mari teman-teman kita juga menyuruh Yesus tidur nyaman di hati kita. Jadi, makanya hati kita gak boleh berisik, harus tenang. Oke, merci beaucoup, simple abondant. Merci beaucoup à tous et bonne nuit. Terima kasih banyak semuanya dan selamat malam. Kita tutup dengan doa Salam Maria en français dalam bahasa Prancis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amin. Oke, Merci beaucoup. terima kasih semua. Kasih. Merci beaucoup sudah hadir di Basreng tahun ini. Sampai jumpa tahun depan. Bye-bye. Au Sampai revoir. jumpa. Au Bonne revoir. nuit à tous.